Tentunya kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep masakan sederhana sehari-hari ya. Masakan pertama, tumis ikan teri. Bahan utamanya ini ada ikan teri Medan atau ikan teri nasi sebanyak 1 on yang udah saya cuci bersih. Kemudian ini ada 1 buah tomat hijau, tomat merah, 5 buah cabai hijau, 5 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit merah, 6 siung bawang merah, dan 4 siung bawang putih ya. Saya pakai bawang putih yang ukuran kecil ya teman-teman. Selanjutnya ini bumbunya saya iris-iris semua seperti ini. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera ya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi atau bisa ditumbuk-tumbuk kasar ya. Dan jika teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangkan ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya sebagai tambahannya ini ada 2 papan pete yang udah saya kelupasin. Untuk petenya ini opsional aja. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip ya. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ikan terinya. Nah, ini ikan terinya udah hampir matang ya teman-teman. Sekarang saya masukkan juga petenya supaya petenya ini matang dan gak terlalu bau. Kita goreng sebentar sampai agak berubah warna. Nah, ini petenya udah berubah warna seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bawang merah sama bawang putihnya. Kita tumis sampai harum ya. Ini kita sisihkan ke pinggir. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan tomat hijau sama cabenya ya. Karena ini tomat hijaunya ini agak keras, jadi kita masukkan duluan ya dari bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, sekarang kita tumis sampai layu. Ini bisa kita campurkan ya. Nah, ini udah cukup layu ya teman-teman. Sekarang saya masukkan tomat merah sama cabai hijaunya. Kita tumis juga sampai layu dan harum. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan kecap manis ya. Ini saya tidak menambahkan garam lagi karena dari ikan terinya itu udah ada asinnya walaupun udah kita cuci bersih ya. Nah, ini udah selesai, udah siap kita sajikan. Ini dia teman-teman, tumis ikan terinya udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Selanjutnya masakan kedua, balado telur ebi. Pertama-tama kita rebus terlebih dahulu telur ayamnya. Ini untuk jumlahnya disesuaikan aja sama jumlah kebutuhannya. Kita rebus sampai matang. Sementara ini matang, saya akan menyiapkan bumbunya. Ini ada 2 buah tomat merah, 15 buah cabai keriting atau cabai merah, 5 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah ya. Nah, ini saya tambahkan garam sama sedikit minyak. Kita rebus terlebih dahulu tomat merah sama bawangnya. Kalau udah mendidih baru kita masukkan cabenya ya. Sekarang kita rebus sampai mateng ya. Nah, ini udah cukup. Tomatnya juga udah mengelupas ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Kemudian telurnya juga udah matang. Sekarang kita angkat, kita ganti airnya sama air dingin. Baru nanti kita kelupasin kulitnya ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan haluskan bumbunya ini. Saya menggunakan blender karena tempatnya ini kecil, jadi saya haluskan secara bertahap ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ya. Nah, ini teman-teman, bumbunya udah halus. Selanjutnya ini telurnya udah saya kelupasin. Ini ada 3 sendok makan udang rebon tawar yang udah saya cuci bersih, 1 sendok makan gula aren yang udah saya sisir, 5 lembar daun jeruk ya. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis bumbunya sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan juga udang rebonnya. Nah, ini jangan lupa dimasukkan juga ya teman-teman. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur.
Nah, ini bumbunya udah menyusut seperti ini ya teman-teman. Pastikan bumbunya ini benar-benar matang dan nggak bau langu. Kalau rasanya juga udah pas, sekarang kita masukkan telurnya ya. Ini telurnya nggak saya goreng. Kalau teman-teman mau digoreng terlebih dahulu, silakan ya, sesuai selera. Nah, sekarang balado telurnya udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya masakan ketiga, dadar telur tempe. Ini saya punya satu papan tempe, saya buka terlebih dahulu tempenya. Sekarang saya potong-potong seperti ini. Ini bebas ya, kalau mau langsung dimasukkan, dikukus silakan sesuai selera. Ini supaya nanti lebih gampang ya. Ini saya udah siapkan kukusan ya teman-teman. Kita kukus tempenya ini sampai agak empuk. Nah, ini udah cukup. Sekarang saya angkat. Nah, selanjutnya teman-teman, ini langsung saya masukkan, diulekkan. Saya tambahkan 2 sendok teh bawang merah goreng. Kita ulek sampai agak halus. Nah, ini udah cukup halus. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya pecahkan 3 butir telur ayam. Ini saya udah potong-potong juga. Daun bawang sebanyak 1 tangkai, saya tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu jamur, dan sedikit merica atau lada bubuk ya. Nah, ini kita kocok-kocok aja. Sekarang kita masukkan tempe yang udah dihaluskan tadi. Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak goreng secukupnya. Minyaknya juga udah cukup panas. Sekarang kita dadarin tempe telurnya. Ini saya dadarin seperti ini satu-satu ya teman-teman. Saya bentuk pipi seperti ini. Kalau mau didadarin jadi satu, silakan ya, sesuai selera. Ini jangan dibalik terlebih dahulu sebelum bagian bawahnya itu mengering ya, supaya nggak hancur. Nah, kalau ada bagian yang bawahnya itu agak mengering, ini bisa kita balik supaya matangnya merata. Kalau yang lainnya belum kering, bagian bawahnya jangan dibalik ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman, tempenya juga udah kokoh. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Nah, ini dia dadar tempe telurnya udah jadi, udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya masakan keempat, balado tahu. Ini saya punya tahu kuning sebanyak 6 buah, udah saya cuci bersih. Untuk tahunya ini bebas, teman-teman bisa pakai tahu putih. Bumbunya simpel aja, ada 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, kemudian 5 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai keriting merah, 2 buah tomat merah ukuran sedang, dan 3 lembar daun jeruk ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender. Kalau mau diulek juga silakan ya, sesuai selera. Nah, ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Sekarang tomatnya saya iris kasar aja seperti ini. Selanjutnya ini kita goreng terlebih dahulu tahunya. Ini tahunya nggak saya kasih garam lagi karena tahu kuning ini udah ada rasanya ya. Nah, ini tahunya udah mateng. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis bumbunya sampai harum dan menyusut. Kalau udah agak layu, sekarang kita masukkan tomat sama daun jeruknya. Kita tumis kembali sampai benar-benar menyusut ya. Nah, ini teman-teman, bumbunya udah kering seperti ini. Pastikan bumbunya ini benar-benar mateng ya. Ini saya tambahkan juga terasi. Saya pakai terasi koin, 1/4 koin. Teman-teman bisa pakai terasi yang bungkusan kecil, sekitar 1 bungkus kecil.
Ini saya tambahkan air secukupnya supaya nggak terlalu kering dan bumbunya itu bisa benar-benar mateng ya. Selanjutnya saya tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, 1 sendok teh gula pasir. Sekarang saya tumis kembali sampai bumbunya ini benar-benar mateng. Supaya warnanya ini nggak terlalu pucat, jadi saya tambahkan kecap manis sebanyak setengah sendok makan atau secukupnya. Kita aduk-aduk, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan tahu yang udah digoreng tadi ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tahunya ini terlumurin sama sambalnya. Nah, ini dia teman-teman, balado tahunya udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya masakan kelima, hati empala kecap pedas ya. Ini saya punya 10 pasang hati empala yang udah saya cuci bersih. Ini baru saya keluarin dari freezer ya teman-teman, jadi masih agak beku. Nah, ini saya kasih bumbu 1 batang serai, sejempol kaki lengkuas, sejempol tangan jahe, kemudian 1 sendok teh garam, dan tadi saya kasih air secukupnya ya untuk merebusnya. Nah, ini teman-teman, hati empalanya udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya untuk bumbunya ini udah saya siapkan. Ini ada 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 buah tomat, kemudian ada 5 buah cabai keriting merah, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 3 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya. Nah, ini saya tumis terlebih dahulu ya teman-teman, yang daun sama tomatnya, kemudian saya masukkan bumbunya. Ini saya pakai bumbu dasar halus yang udah saya masak sebelumnya ya, makanya saya tumis terlebih dahulu tomat sama daun salam sama daun jeruknya ya. Nah, kalau udah harum sekarang kita masukkan hati empalanya. Supaya ini nggak terlalu kering, saya tambahkan air secukupnya ya teman-teman sebagai kuahnya, dan supaya nanti bumbunya itu bisa meresap ke hati empalanya ya. Nah, ini saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, kemudian kita tambahkan kecap manis ya. Kemudian saya tambahkan saus tiram, ini kira-kira 1 sendok teh atau secukupnya aja. Nah, sekarang kita masak sampai airnya ini menyusut dan bumbunya itu meresap ke hati empalanya ya. Jangan lupa ditutup. Nah, ini teman-teman, airnya udah menyusut, bumbunya juga udah mengental dan udah meresap ke hati empalanya. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Masakan ke-6, telur ceplok kecap. Pertama-tama saya ceplok terlebih dahulu telurnya. Untuk jumlah telurnya ini disesuaikan aja sama selera dan disesuaikan aja sama jumlah kebutuhannya ya. Ini saya tidak menambahkan bumbu apapun, jadi ini murni telur ceplok ya teman-teman. Kalau mau menambahkan garam maupun lada bubuk silakan ya, sesuai selera. Selanjutnya kita akan siapkan bumbunya. Ini ada 1 batang daun bawang, saya iris kasar aja seperti ini. Kemudian cabai hijaunya 5 buah, cabai keritingnya 4 buah, cabai rawit merahnya sekitar 6 buah, 1 buah tomat merah, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih ukuran kecil ya. Ini bumbunya saya iris-iris semua seperti ini. Selanjutnya kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan bawang putihnya. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau tumis terlebih dahulu bawang putihnya silakan, sesuai selera. Sekarang kita masukkan tomatnya dan cabenya ya. Ini kita tumis sampai harum dan layu ya. Selanjutnya saya tambahkan air secukupnya sebagai kuahnya nanti. Sekarang kita masukkan cabai rawit utuhnya dan cabai hijaunya ya. Selanjutnya saya tambahkan sekitar 2 sendok makan kecap manis, saus sambal 1 sendok makan, kemudian saus tiram setengah sendok makan ya, atau secukupnya. Sekarang kita masak sampai bumbunya ini mateng. Ini saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, dan sedikit gula pasir.
Nah, ini bumbunya udah matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan irisan daun bawangnya sama telur ceploknya ya. Nah, ini kita aduk-aduk pelan-pelan aja. Nah, ini dia teman-teman, telur ceplok kecapnya udah jadi, udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya masakan ketujuh, ikan peda kecap kemangi. Pertama-tama saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris, terdiri dari 3 siung bawang merah beserta kembarannya, kemudian 2 siung bawang putih saya geprek terlebih dahulu ya teman-teman, baru kita iris-iris. 1 ruas jari jahe, 1 batang daun bawang yang udah saya potong seperti ini. Kemudian cabai keriting atau cabai merahnya ini sebanyak 3 buah, 3 buah cabai hijau. Untuk cabai rawitnya ini disesuaikan aja sama selera, ini sebanyak 8 buah. Kemudian ini daun bawangnya saya iris kasar-kasar aja seperti ini ya. Dan sebagai pelengkapnya ini ada daun kemangi sebanyak 1 genggam. Ini ikan pedanya udah saya cuci bersih. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ikan asin pedanya ya. Nah, ini ikan asin pedanya udah matang ya teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan jahe sama bawang putihnya ya. Nah, ini kita tumis lagi sampai benar-benar harum. Kemudian kita masukkan cabenya. Selanjutnya ini saya tambahkan air secukupnya supaya bumbunya ini benar-benar matang dan ada kuahnya ya. Nah, ini saya tambahkan kecap manis kira-kira 1 sendok makan atau secukupnya. Saus tiram ini kira-kira 1 sendok teh atau secukupnya. Kaldu jamur setengah sendok teh. Ini saya tidak menambahkan garam ya teman-teman, karena dari saus tiram sama kaldu jamurnya itu udah asin. Nanti kita koreksi rasa aja. Dan dari ikan asinnya ini juga udah asin ya, walaupun udah saya cuci bersih tadi ya. Nah, sekarang kalau rasanya udah pas, kita masukkan ikannya, irisan daun bawang. Ini kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita masukkan daun kemanginya. Ini nggak usah dimasak lagi, kita aduk-aduk aja. Kena uap panas aja, daun kemanginya ini cepat menghitam ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompornya. Nah, ini dia teman-teman, tumis ikan peda kecap kemanginya udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, itu aja inspirasi 7 resep masakan sederhana dari saya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.